Selamat pagi bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Egi Oktari Sukatendel, Hasti Audrey Butar-Butar, Misyari Putri, dan Vincent Simbolon. Di sini kami membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep organisasi perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi. Misalnya, tingkat keuntungan atau dividen, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan adalah dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak atau minimisasi dampak negatif dan memaksimisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Untuk kepedulian terhadap lingkungan eksternal, perusahaan atau pemerintah melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan sosial lainnya. Secara keseluruhan, tanggung jawab sosial mencerminkan etika perorangan yang diterapkan oleh perusahaan, terutama manajemen puncaknya, walau tidak menutup kemungkinan tanggung jawab sosial dapat didorong oleh lembaga pemerintah, konsumen, investor, dan oleh perilaku perusahaan lain atau pesaing. Namun demikian, banyak perusahaan yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap individu atau kelompok sangat terkait langsung terhadap kinerja perusahaan. Konsumen. Bisnis bertanggung jawab pada konsumennya dengan menjaga kejujuran dan keterbukaannya. Mereka juga mencoba menetapkan harga yang wajar, garansi, memenuhi komitmen, dan menjaga kualitas produk yang mereka jual. Karyawan. Bisnis bertanggung jawab sosial di dalam kesepakatan mereka dengan memperkerjakan karyawan dengan wajar, membuat karyawan menjadi bagian dari tim, dan menghargai martabat dan kebutuhan manusiawinya. Investor. Untuk menjaga tanggung jawab sosial terhadap investor, manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang benar, menyediakan informasi yang tepat pada pemegang saham mengenai kinerja keuangan, dan mengelola organisasi untuk melindungi hak pemegang saham dan investasi. Pemasok. Hubungan dengan pemasok harus dikelola dengan baik. Banyak perusahaan kini menyadari pentingnya kinerja saling menguntungkan dengan pemasok sehingga mereka melakukan kontrak pembelian dan negosiasi harga jual. Komunitas lokal. Hampir semua bisnis mencoba bertanggung jawab sosial terhadap komunitas lokalnya. Mereka mungkin berkontribusi dalam program lokal seperti bakti sosial, beasiswa, serta pengobatan gratis. Yang kedua, tanggung jawab sosial dari organisasi. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntunan dari lingkungan atau juga sebaliknya, merupakan upaya untuk mengartiki lingkungannya. Sebagai bagian dari lingkungan, masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah yang perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya, dan bukan sebaliknya. Yang ketiga, dasar etika manajemen. A. Dimensi etika dalam manajemen. Menurut Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Menurut Griffin, secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. B. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengembalian keputusan dan etika manajemen. Hal ini memunculkan perlunya pengkajian seputar nilai personal sebagai standar etika. C. Nilai terminal dan nilai instrumental.
Menurut Kreitner, nilai personal dibagi menjadi dua jenis, yaitu nilai terminal. Nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. 4. Mengukur etika manajemen. Ada 4 kriteria etika yang menilai suatu etika menurut Griffin, yaitu yang pertama, dari sisi manfaat atau benefit. Semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai perusahaan, merupakan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya. Yang kedua, penemuan hak-hak atau rights. Memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Yang ketiga, prinsip keadilan. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perilaku yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Yang keempat, pemeliharaan. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen berdampak kepada seluruh pemangku kepentingannya, antara lain konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan lain sebagainya. Tanggung jawab dari organisasi harus membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat. Organisasi tersebut sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan kami ucapkan sekian dan terima kasih.